Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Satu informasi terbaru sebagaimana dimuat oleh media nasional Kompas TV dengan judul Deformasi Jaminan Pensiun Aparatur Sipil Negara. Ini informasi terbaru yang tayang per 19 Februari 2025 baru-baru ini. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung pada informasinya. Rencana Kementerian Keuangan untuk mengubah cara pembayaran dana pensiun aparatur sipil negara. Dalam arti, semua ASN, TNI, dan Polri dalam dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada 6 Februari 2025 cukup mengejutkan. Hal ini disebabkan karena rencana pemerintah belum pernah disosialisasikan, ya. Rencana pemerintah tersebut belum pernah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan sehingga terkesan mendadak. Perubahan kebijakan. Idealnya, perubahan kebijakan pemerintah diawali dengan kajian strategis dan memperhatikan alas hukum serta alas fakta yang memadai untuk dipertimbangkan seluruh akibatnya bagi pemangku kepentingan. Karena itu, perubahan kebijakan yang mengurangi kepentingan hukum dan hak pemangku kepentingan secara keseluruhan wajib dihindari. Perubahan mendadak tanpa sosialisasi berisiko tidak hanya menimbulkan potensi kerugian bagi pemangku kepentingan, tetapi menciptakan dugaan penyalahgunaan wewenang dan mengesankan ada kepentingan lain dalam perubahan tersebut. Hal itu tentu tidak sejalan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Dari segi teori perubahan, teori of change yang digagas Peter Drucker dalam bukunya The Practice of Management 1954, perubahan tidak hanya berfokus pada konsep yang berubah, tetapi yang utama, perubahan mengarah pada reformasi dan inovasi atau berbalik menjadi deformasi. Dalam beberapa kesempatan, Drucker maupun Reinhold dan Andrew 2020 mengemukakan bahwa teori perubahan memiliki dasar kekuatan penjelasan, the power of explanation, berupa alas hukum, alas fakta, dan manfaat. Tidak adanya penjelasan menunjukkan perubahan bersifat perubahan tergesa-gesa, sporadik, incremental. Jika dikaitkan dengan perubahan kebijakan cara pembayaran pensiun ASN, jika rencana tersebut dilaksanakan, terkesan minim menjelaskan alas hukum dan alas fakta yang memadai. Kementerian Keuangan beralasan pembayaran pensiun merupakan proses bisnis yang sama dilakukan unit kerjanya. Namun, jika hanya mengandalkan proses bisnis yang sama, bukankah seluruh fungsi pemerintahan mempunyai kesamaan, yaitu melayani dan menyelenggarakan? Mengapa tidak dilakukan deformasi juga? Nah, karakter jaminan pensiun ASN. Sejak 1969, saat berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69, pemerintah mencita-citakan suatu dana pensiun tersendiri bagi aparatur sipil negara karena sifatnya yang merupakan penghargaan sehingga tidak akan dianggap sebagai keuangan negara. Dengan cita-cita tersebut, pengelolaan pensiun ASN kemudian pada 1981 dikelola oleh suatu badan usaha milik negara BUMN yang pada dasarnya akan mendekatkan layanan pensiun dengan layanan korporasi sehingga menghilangkan hambatan birokrasi.
Selanjutnya, konsep pengelolaan jaminan pensiun ASN yang dilakukan BUMN tersebut sudah tepat dilakukan. Pertama, mengurangi birokrasi dalam layanan. Kedua, mendorong inovasi dan kreativitas layanan kegiatan usaha berbasis korporatif. Dan ketiga, memudahkan layanan hingga sampai lokasi yang paling kecil tanpa beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau tanpa beban APBN. Secara hukum, pembayaran pensiun ASN yang dilakukan BUMN justru akan semakin efektif apabila tahapan dalam pembayaran semakin berkurang, segi birokrasinya sehingga sepenuhnya dipercayakan kepada BUMN. Dengan begitu, solusi mengurangi tahapan pembayaran dengan menghapus kebijakan pembayaran oleh BUMN justru menghilangkan segala manfaat yang selama ini telah diperoleh pensiunan aparatur sipil negara. Kemudian mengenai deformasi statis. Asumsi yang digunakan untuk mengubah kebijakan pembayaran pensiun ASN karena kesamaan fungsi dan mengurangi tahapan tanpa adanya alas hukum dan alas fakta yang memadai menunjukkan pemerintah berada pada jalan memutar balik tanpa strategi atau deformasi statis kebijakan pensiun aparatur sipil negara. Kondisi ini cenderung berisiko mengurangi manfaat yang akan diterima ASN pada saat pensiun, yang akan mengurangi demotivasi bagi ASN dalam melaksanakan layanan pemerintahan dan pelayanan publik. Di sisi lain, akan berdampak pada reputasi pemerintahan secara keseluruhan, karena pengaruh birokrasi pemerintahan semakin besar dan menghambat inovasi dalam pembayaran pensiun. Perubahan kebijakan ini juga berpotensi menjadi penyebab semakin berat beban tugas Kementerian Keuangan yang diarahkan guna memfokuskan pada tata kelola pengelolaan keuangan negara yang baik, penguatan tata kelola perpajakan, dan kualitas penerimaan negara untuk memenuhi program pemerintahan. Kemudian bagaimana penguatan ke depan? Oleh karenanya, perubahan kebijakan pembayaran pensiun ASN ke depan difokuskan pada penguatan dan peningkatan kapasitas BUMN pengelola agar mampu menciptakan inovasi dan kreasi guna kemanfaatan pensiunan aparatur sipil negara. Pemerintah tidak melakukan perubahan kebijakan apapun tanpa terlebih dahulu mensosialisasikannya kepada aparatur sipil negara. Hal ini karena konsep jaminan pensiun bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga mengandung makna sebagai penghargaan, sehingga setiap perubahan perlu dipertimbangkan dengan seksama dan hati-hati. Itulah informasi mengenai kebijakan perubahan pensiun, sebagaimana telah dipaparkan Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.